بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا من أهل العلم والمحبة والمعرفة والتمكين، ويرزقنا حسن النظر في وجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين، والحمد لله رب العالمين. Kita minggu yang lalu, kalau minggu kemarin tidak, minggu yang lalu sudah belajar furudul wudu atau fardu wudu. Karena bab ini penting sekali saya, jadi ada tambahan sedikit dari tanyaan kemarin. Dia tanya, saya bilang sama dia kita belum selesai bab wudu, furudul wudu. Karena tadi yang kita belajar atau minggu yang lalu kita belajar furud yang fardu. Itu apa yang fardu? Kalau kita tidak melakukan sesuatu, wudunya batal. Harus dia diulang lagi atau harus dia wudu lagi. Atau dia lanjut dari tempat yang belum wudu. Contoh ini, dia Masya Allah sudah membasuh wajahnya, terus tangannya, mengusap kepalanya, tapi kaki belum. Dia pergi ke sana ke sini, atau ada telepon, atau ada yang ini mau salat, kita bilang sama dia, sekarang mau apa? Begini. Dia bilang saya mau lanjut wudu tadi, boleh atau tidak? Kita tanya, sudah ada sebab yang batal wudu atau tidak, seperti keluar udara atau dia bilang enggak Syekh, belum, saya mau lanjut aja. Ya bisa. Bisa lanjut. Terus itu namanya apa? Nanti kita bilang ini makruh, itu nanti yang penting itu yang namanya fardu. Habis itu bisa masuk salat. Kenapa? Karena sudah dia niat, seperti yang kita bilang, niat. Dan ghaslul wajhi, ghaslul yadain. Idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, ghaslul wajhi wal yadain wa mashur ra'si wal rijlain. Sudah, itu yang wajib. Yang sisa yang kita sekarang sebut sunnah. Apa itu? Berarti ada yang mau tanya, Syekh, ma hiya sunanul wudu? Itu yang sunnah-sunnah di waktu kita wudu apa? Ya, ini yang kita belajar hari ini, sunan sama makruhat. Juga ada berapa apa itu bilang hal yang wudu, waktu wudu itu makruh. Sunanul wudu kita mulai dari sunnah yang tidak wajib. Sunnah itu kita belajar kemarin as-sunnah ma hukmuha. Hukum sunnah apa itu Bu Ayu? Hukumnya. Kalau sunnah hukumnya apa? Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan. Betul. Itu sunnah. Betul. Sekarang kita mau tahu sunanul wudu apa. Amma sunanuhu fa kathira. Minha as-siwak. Itu sunnah. Rasulullah bersabda, hadis sahih kita belajar. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salat. Saya enggak mau, artinya hadis itu, saya tidak mau baksa sama umatku. Kalau saya baksa bisa seharus mereka setiap salat. Artinya apa? Artinya harus atau sunnah kita ikut siwak. Sunnah siwak. Siwak ini Syekh harus siwak yang seperti kamu sekarang. Ini lihat kita ini dari arak. Pohon namanya arak, ya kan? Ini dari arak Syekh. Harus dari arak? Enggak. Apapun atau yang bisa jadi bersihin mulut atau gigi itu bisa. Syekh, sikat gigi ini yang di sini bisa? Ya bisa. Kamu mau ikut sunnah, mau ikutan afdal ini? Ini sunnah karena Rasulullah SAW pakai ini. Syekh, ini marah, ini mahal, di Indonesia tidak ada. Kalau kita harus cari toko yang jual ini, itu masalah lain. Kamu mau yang paling afdal? Itu Rasulullah pakai ini. Nah, dari udul arak. Juga Rasulullah pakai 3 hari. Setelah 3 hari dia mulai itu sudah buang, beli baru. Kita di Yaman karena dia banyak,
Juga tidak ada yang plastik ini, ada yang plastik, ada yang langsung kita beli seperti apa jual mereka di tempat apa namanya, di banyak di setiap masjid, depan masjid ada orang jual, dia bawa, ya kan, siwak yang masih segar, kamu bikin masih segar dia, murah juga, murah. Itu orang, saya bilang murah untuk orang yang hatinya belum siap. Tapi kalau saya mau kasih bandingan sama hidup kita beli pulsa berapa? Pulsa HP sampai ratusan, 100, 200. Biar dapat kuota share. Kuota untuk apa? Dia lihat video Facebook, Instagram, YouTube, ya kan? Tapi kalau kamu bilang sama dia bayar untuk siap 10.000, dia tidak siap. Itu berarti kita harus periksa hati kita ini. Kita belum mau bayar karena Allah Ta'ala, yang karena Allah Ta'ala belum. Berarti kita harus berhati-hati. Siwak itu sudah tadi saya bilang dari udul arak. Udul arak di dalam bahasa Indonesia, saya nggak tahu dalam bahasa Indonesia namanya apa, tapi namanya arak juga. Ambil Syekh ini udul arak, Rasulullah ambil yang dari atas atau yang dari bawah? Maaf, namanya apa? Uruq. Uruq ya Fathiyah, irqon. Apa itu irq? Yang di dalam tanah namanya apa? Ayo bantu saya. Akar. 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 Akar itu ini yang kamu lihat sekarang ini dari akar, bukan dari atas. Tapi yang paling banyak bilang yang lebih afdal yang dari atas. Sama kalau kita potong juga bersihin jadi sama seperti ini, dari akar atau dari atas sama. Caranya pegang itu semuanya dari Nabi, bukan dari saya. Kita belajar. Sunnah, pegang ini, lihat ini jari gumbul, ya kan, taruh gini sama ini yang ketiga atas nih. Yang terakhir ini di bawah. Jumbul ya. Oke, bagus. Bagus, tidak masalah. Biar berbaiki. Caranya bagaimana jadi? Ini lihat. Tiga ini dari atas. Satu yang kecil dari bawah. Ini jumbul dari pegangan. Nah, jadi bagaimana caranya, yang jelas ya kan? Jelas. Oke. Mulai dari kanan ke kiri. Ya, bisa pegang di bolpen juga. Yang tidak punya siwak bisa pegang di bolpen ini. Ya. 1, 2, 3 dari atas, 2 dari bawah. Yang mana? Yang kecil itu sama yang jumbul. Terus dari kanan ke kiri, mulai dari kanan ke kiri. Terus juga sama lidah. Setelah selesai gigi juga lidah. Lidah itu tulang. Tulang itu panjang ini, artinya gini, bukan gini di lidah. Enggak, keluar lidah bersihin. Itu kalau kita mau ikut sunnah siwak. Sampai di dalam riwayat hadis, salatum bisiwak khairum min 70 salatin biduni siwak. Kalau pakai salat atau kalau pakai siwak waktu masuk salat lebih afdal dari 70 salat tidak pakai siwak. Gampang sekali. Juga masalah kecil, tidak perlu disuci, enggak. Apa disuci? Kapan? Sebelumnya pasti. Kalau kena debu, kalau kotor, setelah ini seperti saya tadi bilang sama kamu, di sini mahal, tidak ada, susah ketemu, bisa potong terus bersihin lagi, pakai yang di bawahnya, potong lagi. Juga sunnahnya harus satu yang ini 20 cm, satu jengkal.
Jengkal. Satu jengkal. Jengkal. Oke. Satu jengkal. Ya, itu panjangnya juga. Itu panjangnya, lebarnya juga ada batas itu dari Nabi. Dari Nabi. Terus waktu kita pakai satu jengkal, bagus, jengkal. Oke. Mulai ada bau atau keluar, potong dari bawahnya, bersihin lagi bisa pakai sampai dapat yang baru. Syekh, saya nggak mau ribet itu, saya mau beli sikat gigi. Sikat gigi yang biasa aja untuk bersihin waktu 5 fardu. Boleh. Sikat gigi boleh. Karena maksud itu apa? Bersihin mulut waktu kamu baca Al-Quran. Syekh, saya waktu bersih gigi tidak ada, punya tisu aja. Tisu yang tebal, bukan karena tisu ini yang biasa tisu aja kalau taruh di mulut ntar apa? Berarti saya pakai kain aja. Saya mau pakai baju yang mukna itu akhirnya ini gini, ini bisa masuk. Semuanya dapat pahala. Tapi lebih hafal yang mana tadi? Bilan. Ini yang bersihin gigi. Apa itu? Siwak. Ada lain? Boleh semuanya. Syekh, saya waktu masuk kamar mandi, wudu, pakai sikat gigi sama ma'jun itu. Namanya apa itu? Yang atas sikat gigi namanya apa? Siapa membantu? Saya nggak tahu. Odol gigi, Syekh. Odol. Ya, boleh. Itu boleh. Maksudnya kamu ketemu Allah Ta'ala di dalam mulutmu masih keadaan yang bersih ya. Bersih. Ya. Ya. Itu adab juga. Kenapa, Syekh? Kenapa, Syekh? Ini kalau kita mau ketemu siapa pun, taman atau orang biasa, pasti kita siap-siap sebelum dia datang. Apalagi kalau orang yang mulia atau ini saya bersih pakai baju yang bagus sampai kita tahu di sunnah juga kalau kita Allah Taala suruh kita khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau kamu mau pergi masjid pakai baju yang bagus. Ini karena kamu mau duduk atau berdiri di hadapan Allah Taala. As-siwak. Wa dhahu thalatha arkan wal qawa'an. Oke. Yang pertama jadi pertama apa? As-siwak. Sunnah ini sunnah sebelumnya. Bagaimana saya mau pergi tempat wudu? Pakai siwak dulu. Habis itu baru ambil air. Baru mulai bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, at-tasmiyah. Tasmiyah. Baca bismillahirrahmanirrahim. Kapan itu? Ya, waktu kamu mulai. Saya baru keluar dari kamar bilang bismillahirrahmanirrahim. Bukan, itu bukan waktunya. Waktunya waktu kamu buka keran mau cuci tangan, bisa bilang bismillahirrahmanirrahim. Syekh, saya wudu di kamar mandi tidak boleh ya, tapi dalam hadis enggak ada yang bisa dilarang, harus melarang, harus kamu lanjut baca bismillah dalam hati. Wa ghusl al-kaffain ila al-kawa'ain. Itu yang pertama ya kan, sampai sini. Cuci tangan. Itu sunnah. Kapan sunnah, Syekh? Sunnah itu kalau tanganmu bersih. Tapi kalau melakukan sesuatu yang najis atau lagi masak atau itu jadi wajib. Kamu lagi kerja apa cat atau itu, ya harus bersihin dulu sampai tidak ada bekas dari kerjaanmu. Itu sudah jadi wajib. Tapi ini untuk yang orang biasa seperti sekarang saya mau wudu pergi karena tidak ada di tangan saya sesuatu yang saya harus keluarin sebelum sunnah. Ilal kawa'ain sampai sini. Al-kawa' itu saya jelasin bagaimana. Al-'azmu alladhi yalil ibham. Ini ada tulang. Ini lihat. Ini namanya apa tadi, jempol ya kan? Terus ini ada tulang, ada satu di sini. Nah, bagaimana jelasin saya? Ini. Kalau kita bergerak ini, satu di bawahnya ada ya kan? Setiap orang. Nah. Ini namanya al-kaur. Kaur. Sampai orang Arab kalau lihat satu orang bilang saya sudah belajar, saya faham agama, mereka tanya, di mana kaur? Kaur. Tanya mereka, ini tulang ini, yang ini. Ya kan? Mereka kalau dia bisa jawab, mereka faham, oh ini
berarti faham fikih. Kalau dia tidak bisa jawab, mereka bilang ini tidak faham. Kau. Aslul yadain ilal kawain. Ini sampai sini juga masuk. Ilal kawain. Ar-rusl. Kadalik di lughah Arabiyah. Ar-rusl. Tapi al-kaw ini al-azm hadha alladhi huna. Oke. Aslul yadain il-kaffain ilal kawain. Wal madmadah. Madmadah namanya apa dalam bahasa Indonesia? Saya belum pernah. Tapi madmadah sama. Madmadah itu masukkan air ke mulut, di dalam mulutnya bergerak, di dalam mulutnya keluarin. Itu namanya madmadah. Berkumur, Syekh. Oh, berkumur ya, berkumur. Saya lupa. Berkumur. Ya, berkumur. Oke. Madmadah. Wal istinsyaq. Kumur-kumur juga, betul. Al istinsyaq. Al istinsyaq itu masukin air ke hidung, habis itu keluar. Istinsyaq. Ini semuanya sunnah. Wal jam'u bainahuma, madmadah dan istinsyaq itu berkumur-kumur dan istinsyaq itu di dalam satu air. Ambil satu air, masukin ke mulut dan ke hidung satu kali, keluarin. Itu sunnah semuanya di dalam ambil satu air melakukan dua-duanya. Madmadah dan istinsyaq. Syekh, saya mau yang pertama itu hidung, habis itu mulut. Silakan. Saya mau pertama mulut, habis itu hidung. Silakan. Tapi mau cara nabawiyah yang Rasulullah melakukan, dia ambil air satu di dalam hadis Sahih Al-Bukhari dan Muslim, ambil satu air, masukin ke hidung dan ambil ke mulutnya, berkumur-kumur untuk berkumur-kumur. Wal mubalagha fihima juga harus bersihin. Bersihin itu kelebihan, tapi hati-hati kalau lagi puasa. Takut masuk ke perutmu. Ya, oke. Wal mubalagha fihima. Kenapa Syekh mubalagha harus lebihan? Biar bersihin hidung. Bukan setiap waktu jadi bersihin hidung di depan taman atau lagi kerja atau ada yang lagi lihat kamu lagi itu bukan minal adab, makruh. Ini sunnah kita bersihin dari sekarang. Kalau kita 5 fardu bersihin di 5 fardu aja, apalagi kalau kita ada waktu khusus untuk itu, pasti tidak ada di hidung, tidak ada kotor-kotor di hidung. Juga mulutnya juga tidak ada bau. Kalau kita melakukan di dalam tariqah syara yang syar'i atau yang sahih. Tapi karena kita tidak faham, tidak tahu ini, lihat berapa orang dia wudu, masya Allah setiap kali salat, tapi mulutnya atau hidungnya setiap saat pengen bersihin hidungnya. Wat taslis, sunnah itu juga sudah faham al-mubalagha fihima ya kan? At-taslis itu 3 kali. Berarti waktu kemarin kita jelasin membasuh wajah, kalau 1 kali sudah full kena wajahnya semuanya, itu bilan 1. Atau tangan atau kakinya juga, kalau sudah dari pertama kali dia siram air kena tangannya full, sudah itu 1 kali, itu yang wajib. Syekh, saya mau lebih lebih afdal, ada cara namanya taslis 3 kali. 3 kali. Berarti pertama kali sampai kena tangannya semuanya, alhamdulillah full ini sempurna. 1 lagi, ini masih namanya ini yang kedua. Tapi Syekh, waktu dia membasuh pertama masih ada, lihat masih ada. Jadi tambah 1 air, itu baru masuk 1 kali. Kenapa? Kalau masih belum, dari pertama belum sempurna atau belum full, masih ada, atau lihat tempat masih belum kena atau air belum sampai ke tempat tersebut, itu masih 1. Tambah 1 lagi, itu kita baru hitung 1. Setelah yang kedua itu sudah kena tangannya, kita bilang 2. Yang ketiga aslinya sudah sekarang 4, karena pertama kali belum, itu baru bilang 3 kali. Oke, itu namanya at-taslis. At-taslis itu di setiap yang kita setiap fardu yang tadi
cuci wajah. Niat tidak bisa bilang 3 kali niat 3 kali. Enggak, niat 1 kali. Itu cuci tangan atau apa membasuh tangan atau kaki atau mengusap kepalanya itu 3. Cuci tangan itu sebelum wudu 3. Istinsyak atau berkumur-kumur dan itu 3. Semuanya yang kita hitung. Wa mashu jami' ar-ra's. Masih jami' ar-ra's. Dari sunan itu usap semuanya seluruh kepalanya. Itu sunnah. Mau yang wajib aja, saya Syekh mau ini aja, sudah cukup. Ini kena masuk kepala, ini masuk kepala. Tapi saya mau lebih afdal itu yang kita bilang. Gimana caranya masih jami' ar-ra's? Itu sampai ulama bilang caranya ambil air terus taruh jempol ini di kuping atau di telinga ya kan, masuk. Taruh ke belakang, habis itu balik lagi. Itu cara sunnah yang syar'i. Terus ini jadi telinga dapat 1 kali ini. Berapa dapat ini? Lihat. Masih jami' ar-ra's. Oke, 1. Masuk. Juga untuk kuping atau telinga ada 1 lagi. Juga ada yang tambahan itu usap itu leher juga. Atau ya, usap lehernya juga. Bisa kena sama itu sama telinga. Jadi telinga itu ulama bilang di mazhab Imam Syafi'i bisa sampai 12 kali. Sampai 12 kali. Wa mashu jami' ar-ra's, seluruh kepala. Wal udhnain, telinga. Sama ini. Jangan kamu dalam aja gini. Ya. Harus sama ini semuanya. Oke, was-simakhain wa takhlil asabi' al-yadain. Sama kaki ini. Caranya. Waktu basuh tangannya, atau cuci tangannya, ini juga harus ini dan ini. Itu namanya takhlil, biar masuk. Syekh, ini air pasti bisa masuk. Ya, kita pastikan aja. Tangan sama kaki. Tapi kita kayak Syekh sedikit yang melakukan seperti ini. Apalagi kalau dia di jalan, apalagi kalau dia di masjid umum, apalagi kalau dia di kantor, apalagi itu bagaimana? Harus kita ikut sunnah. Seperti saya siap-siap wudu, ini ikut. Oke. Wa takhlil asabi' al-yadain wal rijlain wal muwalah. Al-muwalah itu yang tadi saya bilang sama kamu. Muwalah itu kita sunnah fardu apa bahasa Indonesia tadi? Furudul wudu apa itu? Ghuslul wajh, al-yadain, tangan, terus mashur ra's wa ar-rijlain, kaki juga. Oke. Al-muwalah itu apa, Syekh? Al-muwalah an yaghsil al-'idhu qabla an yajif al-akhar. Ini contoh. Saya cuci tangan atau membasuh membasuh wajah. Yang wajib ya, kita bilang yang wajib. Membasuh wajah. Habis itu saya keluar dari kamar mandi, membasuh tangan di di halaman rumah. Pergi ke masjid, masuk ini kaki atau usap kaki kepala, habis itu kaki. Itu namanya tidak ikut muwalah. Muwalah harus berturut-turut langsung. Sebelum yang fardh yang kedua, sebelum kering. Walau dia di rumah, di tempatnya, dia membasuh wajahnya, habis itu ambil HP, main sedikit, ya baru cuci atau membasuh tangannya. Setelah membasuh tangan itu namanya tidak ada muwalah, harus al-muwalah langsung berturut-turut. Kita bilang apa ini kalau kita mau jelasin al-muwalah? Ghaslul 'udwi qabla an yajif al-awwal. Berurutan. Berurutan, Syekh. Berurutan. Namanya oke.
Wattayamun. Ini sunnah juga at-tayamun. Apa itu tayamun? Mulai dari kanan. Mulai dari kanan. Itu sunnah. Terus Syekh, kalau saya suci membasuh tangan kiri sebelum kanan boleh? Wudu saya sah, wudu kamu sah, tapi kamu tidak ikut sunnah. Kenapa sunnah? Sunnah mulai kanan, habis itu kiri. Karena Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, itu Imam Syafi'i bilang ini bukan wajib kanan kiri. Karena Allah Ta'ala berfirman apa? Silu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tidak bilang kanan atau kiri duluan. Sudah, jadi kita bebas. Tapi Rasulullah ngajarin kita yang kanan dulu, setelahnya kiri. Wa italatul ghurrah. Italatul ghurrah itu yang kita kemarin bilang wajib sampai sini, dia tambah ke atas juga, di kakinya juga, wajahnya, kepalanya sama leher. Itu masuk di italatul ghurrah. Namanya al-ghurrah. Al-ghurrah itu di dalam bahasa Arab yang putih. Kita kalau lihat kuda. Kuda kadang-kadang dia merah, di wajahnya ada putih. Bagus sekali ya kan? Nah, itu namanya al-ghurrah. Juga kadang-kadang di kambing. Al-ghurrah itu kambing hitam tapi kaki sama tangannya putih. Kayak dan wajahnya itu namanya ghurrah dalam bahasa Arab. Al-bayadu al-mawjud ala aqdam al-hayawanat, mungkin kita bilang. Oke, wa italatul ghurrah wa tahjil. Al-ghurrah khusus wajah, at-tahjil khusus tangan dan kaki. Wa tarkul isti'anah. Kamu sehat, tidak ada masalah, ada yang mau bantu kamu wudu, bantu ya. Itu makruh. Jangan. Harus ambil sendiri wudunya. Itu sunnah, sunan. Ini semuanya sunnah atau sunnah-sunnah yang ada di al-wudu. Saya ulang lagi. As-siwak, sudah faham. At-tasmiyah, baca bismillahirrahmanirrahim. Ghusl al-kaffain ila al-kawain, cuci tangan sampai ini. Namanya apa di sini? Al-kawain. Pergelangan tangan saya. Oke, sampai pergelangan. Al-madmadah, berkemur-kemur. Al-istinsyaq, itu masukin air ke hidung. Al-jam'u bainahuma, satu kali. Al-mubalagha fihuma, berlebihan atau di at-tathlith, tiga. At-tathlith, mashu jami'ir ra's, usapan seluruh kepala. Al-udhnain, mashul udhnain, telinga. Takhlil al-asabi', takhlil al-asabi', al-yadain wa rijlain, dua-duanya. Wal muwalah, berturut-turut. At-tayamun, kanan dan kanan pertama, habis itu kiri. Italatul ghurrah, tambahan air itu biar kena ke rambut, di ke bawahnya. Oke, di wajah. Wa at-tahjil, di tangan dan kaki, tambah lagi ke atas. Wajib sampai mata kaki, kamu naik lagi biar dapat pahala. Oke. Wa tarkul isti'anah, jangan minta tolong dari orang bantu kamu. Itu kapan? Al-isti'anah itu kapan? Kalau kamu sehat, kalau ini, kamu bisa minta tolong dari fulan. Tapi enggak, Syekh, saya lagi sakit. Isti'anah itu bisa bantu kamu wudu. Ini orang yang sombong, kadang-kadang orang sombong atau kaya sampai dia mau wudu, malas wudu. Suruh orang yang ini, ayo cuci tangan saya atau membasuh tangan saya, mau wudu. Dia membasuh wajahnya, tangannya. Itu boleh, Syekh? Boleh, tapi makruh. Bukan sunnah Nabi wudu sendiri. Itu yang paling mulia, tapi wudunya sendiri. Oke, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini apa? Ini sunnah-sunnah yang ada di al-wudu atau yang harus kita melakukan waktu wudu. Ada makruh? Ada makruh atau tidak? Di dalam wudu? Ada? Ya, ada.
Tarkul madmadah wal istinsyaq itu makruh. Kalau kamu tidak berkumur-kumur atau masukin air ke hidung itu makruh. Tarkut tayamun. Dia bilang saya enggak mau mulai kanan, mau kiri aja. Itu makruh. At-taharah min fadlil mar'ah. At-taharah min fadlil mar'ah. Perempuan wudu ada bekas ya kan, bekas istri itu makruh. Mazhab Imam Syafi'i. Ntar yang di sini semuanya marah. Wah, kenapa? Kenapa dari perempuan? Ya, karena perempuan punya rambut, punya itu kadang-kadang dari rambutnya ada yang balik ke air yang tersebut saya tadi wudu. Oke. Ya, rontok rambutnya, ya. jatuh. Oke. Waziyada ala thalas, tambah dari 3. Kapan itu tidak boleh makruh? Kalau yakin saya membasuh tangan sudah yakin kena 1, 2, 3 jadi 3. Mau tambah ke 4 itu boleh makruh. Makruh jangan. Kecuali kalau belum. Saya tadi cek pertama alhamdulillah sudah full. Yang kedua alhamdulillah juga. Yang ketiga belum. Masih setengahnya ada yang kena saya atau sampai saya bergerak tidak kena. Ya boleh tambah 1 lagi biar jadi 3. Yakin. Wan naqsu anha kurang dari 3 juga makruh. Makruh kurang. Tapi tadi kita bilang wajib itu kalau kamu ikut wajib bisa. Wajib 1. Tapi saya mau lebih hafal itu 3. Kurang dari itu saya bisa wudu atau bisa melakukan 3 tapi saya mau 1 aja. Ini harus kamu perhatian. Wal ista'ana biman yusil a'dha'ahu tadi itu yang ada yang bantu itu makruh. Wa takhlil al-lihya lil muhrim. Orang yang pergi Makkah lagi ihram mau Makkah dia mau takhlil lihya. Kenapa? Karena Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i kalau ada 1 rambut keluar itu sebabnya kamu harus bayar kambi atau fidyah. Jadi tidak boleh makruh. Wudu aja seperti biasa. Itu di Makkah biar kamu entah bayaran kamu mahal, terugi. Kalau kamu bilang gini biar air sampai sini pasti keluar rontok rambutnya. Waqala Ibnu Hajar Yusan. Ibnu Hajar bilang boleh tapi pelan-pelan jangan keras sampai keluar rambutnya. Wal wudu' min al-ma' ar-rakid wal israfu fi sabb. Air yang itu seperti kita bilang kolom berenang itu. Kalau kamu wudu dari situ ada air berapa tahun, setahun sampai berapa bulan. Kolam renang bagus. Betul. Kolam renang itu makruh. Kapan makruh? Ini karena kita di sini atau kolam itu mereka ganti-ganti ya kan. Maksud di sini air yang lama sampai warnanya jadi hijau atau sampai tidak bagus kalau kita wudu rasanya itu makruh. Juga wal israfu fi shab. Al israf namanya apa bahasa Indonesia? Kelebihan atau mubazir, bisa masuk di mubazir. Walau dia di dekat laut. Ambil yang ala kadarnya, tidak boleh. Ini biar kita bisa atur hidup kita. Jangan kamu bilang, oh saya di dekat laut, saya mubazir, sudah ambil berapa. Enggak, yang cukup. Syekh, saya lagi di laut ya. Ini bukan masalah laut, air banyak atau sedikit. Masalah hati. Kamu ikut berintahan Allah Ta'ala atau tidak. Allah Ta'ala bilang sama kamu, membasuh tangan aja. Jangan ambil berlebihan atau itu tidak boleh. Wal israf. Apalagi kalau air ini seperti di masjid itu haram. Kalau seperti kita masuk masjid, buka keran banyak, ambil untuk wudu berapa? Kurangin itu.
Itu dalam bahasa Arab di sini juga kita bilang wa yahrumu minal ma'al musabbad. Itu yang seperti di masjid, mereka kasih tempat wudu. Kalau kamu mau wudu salat di jalan, mereka kasih air untuk wudu. Kamu pakai yang kelebihan atau lebih dari yang itu haram, jadi haram. Tapi wudunya sahih. Tapi haram kamu melakukan hal seperti itu. Oke. Wa milkil ghair alladzi la yadhannu ridah. Atau air, walau air taman. Ini saya tidak ada di rumah. Tidak ada air atau mesin lagi rusak. Ada fulan bilang sama saya, Syekh, kalau kamu mau wudu di kerang yang di halaman rumah boleh, silakan. Ya, juga waktu saya masuk, saya buka, ini banyak ini. Ini juga haram kalau dia tidak ridha. Dia kasih izin wudu seperti manusia biasa, ya kan, belan-belan. Tapi saya buka sampai keluar berapa liter itu haram. Nasallallahu salamah wal afiyah. Faslon ini yang terakhir ini mungkin kita belajar atau kayak sudah kemarin. Fasl itu yang terakhir. Faslun an-niyah qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Ini definisi niyah. Apa itu niyah? Niyah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalb. Coba baca. Siapa yang mau baca? An-niyah. Niat adalah menggunakan apa? Bahasa Indonesia bilang apa? Menghendaki sesuatu. Qasdu syai', menghendaki sesuatu. Walhasil qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Waktu kita melakukan seperti wudu. Kapan masuk waktu niat? Itu di awal wudu. Saya keluar dari rumah, Syekh, dari rumah itu niat. Ya, itu namanya azmun. Wudu waktu kamu mulai melakukan wudu itu namanya niat. Muqtarinan bi fi'lihi. Mahalluhal qalb. Mahalluhal qalb. Waktu saya ambil air itu baru cuci tangan tadi, niat saya apa? Niat saya wudu untuk salat, sudah itu niatnya. Tapi saya mau bilang bismillahirrahmanirrahim, nawaitu fardhu wudu lis-shalah. Ya sudah, itu tambahan. Karena niat di dalam hatimu sudah. Oke, wa talaffuz biha sunnah. Itu madhab Imam Syafi'i. Kamu ucapan sampai ada yang di sebelahmu, kalau ada orang di sebelahmu dengar, itu madhab Imam Syafi'i sunnah. Wa waqtuha 'inda ghusli awwal juz'in min al-wajh. Itu niat di setiap kerjaanmu atau perbuatanmu. Saya mau wudu, mau salat, mau mandi dari hadas akbar, janabah atau lain-lain. Kapan itu? Waktu saya baru mau siram air ke kepala saya, itu masuk waktu niat. Terus Syekh, kalau janabah itu kita tahu sunnah ada wudu sebelumnya, itu masih sunnah wudu. Tapi mandi waktu kapan mulai niat wudu? Dari waktu mulai mandi. Oke. Tadi melakukan semuanya ini sunnah yang tadi, siwak, tayamun, wudu, itu yang tadi. Berarti belum masuk ke waktu niat ghuslul janabah atau raf'ul hadath al-akbar dari haid atau nifas, itu belum masuk? Enggak. Waktu baru mulai masukin atau baru pakai air atau pakai siram air ke kepalamu, itu waktu niat terus, waktu niat fardu atau angkat hadas yang besar. Wallahu a'lam. Wa tartib la tuqaddim 'udwan ala 'udw. Tartib itu madhab Imam Syafi'i, rukun yang ke-6. Yang pertama niat, ya kan? Yang ghuslul wajhi wal yadain wa mashur ra's wal rijlain itu ada di Al-Qur'an. Imam Syafi'i tambah niat dan tertib. Tertib itu berturut-turut seperti yang ada di Al-Qur'an. Itu namanya tertib. Tertib juga namanya mungkin tertib. Wallahu a'lam. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-ma'rifah, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan hari ini jelas, ya kan? Oke. Kayaknya sudah cukup.